largely about Nickelodeon and some of the people who worked at Nickelodeon. Nickelodeon telah ditonton oleh berbagai kalangan usia sejak pertama kali merilis 3 Nicktoons pada awal tahun 90-an. Sebagai saluran yang fokus pada kartun, Nickelodeon mengalami puncak kejayaannya pada era tersebut. Oh man, maybe you'll put them together tomorrow and make his first sentence. Yo damn. Dan tahun 90-an sering dianggap sebagai masa keemasan kartun, diikuti oleh era 2000-an yang cukup berkesan meskipun perlahan mulai menurun. Sementara itu 2010-an dianggap sebagai era terburuk bagi Nickelodeon. Tetapi sebelumnya, mari kita bahas sedikit latar belakang dari studio ini. Oke, di awal 90-an, Nickelodeon merilis Dog, Rugrats, dan The Ren and Stimpy Show, 3 Nicktoons pertama yang sangat populer. Kesuksesan ini membuat Nickelodeon semakin mantap menjadikan kartun sebagai fokus utamanya. Kartun-kartun populer lainnya seperti Rocko's Modern Life, Cat Dog, Angry Beavers, A Real Monster, Hey Arnold, dan The Wild Thornberrys, dan turut ambil andil dalam kejayaan studio ini. Acara-acara ini dikenal orisinal, unik, dan memiliki humor yang belum pernah ada sebelumnya, menjadikan era 90-an sebagai masa keemasan Nickelodeon yang tak terlupakan. Lalu, memasuki era berikutnya, kartun seperti SpongeBob SquarePants mulai mendominasi. Hi, I'm SpongeBob. Era SpongeBob menjadi sumber utama keuntungan bagi Nickelodeon dan hal itu masih bertahan hingga sekarang. Sepanjang tahun 2000-an, Nickelodeon sangat berfokus pada SpongeBob. Meskipun SpongeBob sangat sukses, ada beberapa kartun lain juga muncul dan tetap berkualitas, seperti The Fairly OddParents, Jimmy Neutron, Danny Phantom, Invader Zim, My Life as a Teenage Robot, Avatar: The Last Airbender, dan Talk Zone. Hi, Snap. What you doing? Fly fishing, bucko. Setengah tahun 2000-an bisa dianggap sebagai revolusi dari kartun-kartun orisinal era 90-an. Dengan konsep yang unik, petualangan seru dan sangat menyenangkan untuk ditonton. Namun di pertengahan tahun mulai terlihat penurunannya. Meskipun belum mencapai titik terendah, kualitas acara-acara tersebut sebenarnya tidak menurun drastis. Tetapi kurangnya promosi membuat beberapa kartun gagal meraih popularitas yang seharusnya. Sebagian besar acara ini kalah populer dengan kartun-kartun yang lebih sukses seperti SpongeBob dan The Fairly OddParents. Ada acara seperti Tuck and the Power of Juju, LT Grey, The Mighty Bee, Cat Scratch, The XS, dan Back at the Barnyard. Sayangnya, Nickelodeon tidak memberikan kesempatan yang besar bagi acara-acara ini karena mereka lebih fokus mempromosikan acara besar yang mereka yakin akan sukses. Kemudian di akhir tahun 2000-an, ada satu acara yang menurut saya benar-benar mulai terlihat penurunan kualitasnya, yaitu Fanboy and Cham Cham. Saya tahu acara ini sudah terlalu sering dikritik sampai-sampai orang-orang bosan mendengarnya. Sekarang menghina acara ini sudah seperti menjadi tren, tapi tujuan saya bukan untuk itu. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa acara ini terlalu mengandalkan humor yang kurang menarik, tapi bukan berarti saya sepenuhnya mengkritik gaya humornya. Karena acara ini memulai efek domino yang menghasilkan kartun-kartun yang kualitasnya semakin menurun. Oke, sekarang saya akan memberikan gambaran tentang semua Nicktoons yang dirilis pada tahun tersebut. Ada 17 Nicktoons berbeda yang tayang perdana, dengan 11 di tahun 90-an dan 17 di tahun 2000-an. Untuk mempermudah pembahasan, saya hanya akan fokus pada Nicktoons orisinal, bukan semua acara animasi yang tayang selama dekade ini. Jadi, acara seperti Rabbit Invasion, meskipun mendukung argumen saya, tidak akan dibahas karena tidak termasuk kategori Nicktoon. Nicktoon baru pertama di dekade ini adalah Planet Shen, yang menurut saya tidak terlalu diperlukan. I'm G-Daddy and this is my dog. Planet Shen yang merupakan spin-off dari Jimmy Neutron tidak disukai oleh banyak orang. Biasanya, menjadikan karakter pendukung sebagai tokoh utama bukanlah keputusan yang baik, kecuali kalau kamu adalah Saul Goodman dari Breaking Bad. Shin menjadi terlalu menyebalkan dan alur ceritanya terasa aneh secara visual. Acara ini juga bukan seperti biasanya yang diproduksi dari Nickelodeon. Dari segi humor, sangat berbeda dari Jimmy Neutron, lebih mirip dengan Fanboy and Cham Cham. Rating yang rendah memperkuat klaim ini, dan Nickelodeon
Nickelodeon akhirnya membatalkan acara tersebut setelah 1 musim. Nicktoon berikutnya adalah Tough Puppy yang diciptakan oleh Butch Harmon, orang yang juga menciptakan Very Odd Parents dan Danny Phantom. Jadi pasti tidak seburuk itu kan? Tapi kamu bisa merasakan kalau acaranya mulai kehilangan arah. Sebenarnya sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi rasanya seperti Very Odd Parents yang kehilangan rohnya dan diberi tema mata-mata. Lalu untuk acara spesial mereka seperti Nickelodeon Kids' Choice Award, The Big Help, dan kemudian Worldwide Day of Play. Nickelodeon memiliki pembawa acara yang luar biasa, termasuk legend Mark Summer. Masih ingat gak sih kamu ketika Mark menjadi pembawa acara Double Dare? Saya selalu penasaran sebenarnya slime itu terbuat dari apa ya? Dan kayak seru aja gitu mandi slime. Is it always green? Well, yeah, it usually is, but I guess it could be red. Lanjut, dari beberapa acara di dekade ini bisa dianggap sebagai permata tersembunyi. Robot and Monster adalah acara berikutnya, tapi sayangnya tidak membawa hal baru. Acara ini terasa sangat kosong, baik dari segi konten maupun visual. Humornya bukan soal kentut, tapi lebih banyak tentang saling memukul dan panggilan nama yang menghina. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan humor seperti itu, karena ini adalah jenis humor yang umum. Tapi jika setiap lelucon hanya didasarkan pada hal yang sama, tentu cepat membosankan. Oke, kita singkat saja ya. 2 hari setelah Welcome to the When tayang, The Fairly Odd Parents dibatalkan. Ini meninggalkan SpongeBob sebagai satu-satunya acara besar dan tidak ada acara lain yang sudah tayang lebih dari setahun. Sayangnya, andalan mereka SpongeBob semakin lama semakin memburuk. So, bagaimana dengan episode-episode SpongeBob? Banyak orang setuju bahwa episode A Pal of Gary adalah salah satu yang terburuk. Di episode ini, SpongeBob mendapatkan hewan peliharaan baru yang berusaha memakan Gary. Mereka benar-benar mengubah karakter SpongeBob menjadi lebih bodoh dari biasanya, hanya agar ceritanya bisa berjalan. Gary, what has gotten into Episode lain juga dianggap buruk adalah One Course Meal, di mana Mr. Krabs menyiksa dan menyakiti Plankton yang sebenarnya tidak sesuai dengan karakter Mr. Krabs. Maksud saya, episode-episode ini tayang pada tahun 2010 dan sebagian besar episode terburuk dari SpongeBob muncul di dekade ini. Oke, acara baru memang buruk, tapi acara warisan mereka juga mengalami hal yang sama. Poin lain adalah banyak acara live action. Ada 29 acara live action yang tayang perdana di dekade ini. Tapi itu belum semua. Masih ada acara lain yang tidak tayang perdana di tahun 2010-an, tetapi masih menayangkan episode baru, sehingga totalnya menjadi 33 acara. Too virginal and too virtuous and too Bible thumping. That's why this was all a problem. No, young girls coming into their sexuality to be exploited by Nickelodeon and Disney. Ow! What'd you do that for? Just wanted to make sure my laser still worked in 1950. Dan itu banyak banget. Beberapa dari mereka tidak terlalu buruk. Maksud saya, mereka adalah sitkom dengan pemeran utama anak-anak. Jadi, tidak bisa terlalu diharapkan juga. Tapi, ada yang sangat mengecewakan. Seperti Fred the Show. Saya tidak bisa dengan adil berbicara buruk tentang semua acara ini, karena saya hampir tidak tahu tentang mereka. Saya hanya menonton kartun saat kecil. Sebenarnya yang perlu kamu highlight hanyalah melihat angkanya. 33 acara yang tayang dalam kurun waktu 10 tahun. Itu pasti membuat kualitasnya menurun kan? Saya tahu studio animasi mungkin sepenuhnya terpisah dari studio live action dengan anggaran dan semuanya yang berbeda. Tetapi saya sangat berharap lebih banyak usaha bisa diberikan pada sisi kartun daripada live action. Kamu bisa jelas melihat kemana fokus Nickelodeon selama dekade ini. Dan saya percaya ini adalah salah satu faktor kecil yang berkontribusi pada penurunan kualitas mereka. Ya, SpongeBob, kartun terbaik sepanjang masa di Nickelodeon. Ceritanya memang simpel, tapi pada zamannya kartun ini benar-benar diminati oleh banyak kalangan. Hingga sekarang dijuluki sebagai kartun Nickelodeon terbaik. Namun, bagaimana bisa kartun terbaik ini benar-benar dihancurkan oleh studionya sendiri? Are you ready, kids? Bahkan, ini juga berdampak pada kartun-kartun lainnya. Secara singkat, SpongeBob kembali dilanjutkan, tetapi Stephen Hillenburg dan beberapa kru lainnya memutuskan untuk meninggalkan acaranya. Ya, disinilah SpongeBob mengalami banyak perubahan. I created the SpongeBob show, and we're really excited about the movie.
terutama di season 4, di mana banyak orang merasa kualitasnya mulai menurun. Kata orang sih begitu, tapi menurut saya season ini lebih terasa biasa saja, tidak ada yang istimewa. Sementara itu banyak fans yang merasa season 4 ini membosankan, sampai-sampai saking tidak terima kalau SpongeBob jadi membosankan, beberapa fans yang berpikir kritis sampai membuat teori yang tidak lazim, menyatakan bahwa SpongeBob sebenarnya sudah meninggal, makanya dia tidak sama sekali seperti season sebelumnya. Tapi ya nyatanya kartun ini terus berlanjut dengan season baru yang ternyata malah memiliki kualitas yang menurun. Banyak keluhan muncul di season 5 mengenai tema di setiap episode yang dianggap bodoh, tetapi dibawakan dengan terlalu serius. Misalnya di episode Fungus Among Us. It's nothing really, Squidward. Just a little blemish, that's all. Cerita tentang jamur aneh yang menginfeksi SpongeBob dan mulai menyebar terasa sangat serius, baik dari dialog maupun musiknya. Ini jauh dari kesenangan yang ada di season sebelumnya. Di season 6, saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi deh. Coba kalian lihat gambar ini. Dari sini animasi-animasi yang menjijikan mulai muncul di SpongeBob. Nah, di season 7, kualitasnya sedikit ditingkatkan, tapi yang ditingkatkan itu lebih kepada keburukannya. Pokoknya kasusnya sama saja dengan season 6. Namun jika dilihat dari season setelahnya tidak terlalu dibenci juga. Banyak yang masih suka kok. Dan penilaian keseluruhannya sih bisa dibilang bagus-bagus saja. Bahkan mungkin sangat bagus menurut saya. Satu langkah paling pintar dari Nickelodeon adalah melanjutkan kartun ini. Tetapi kita tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa kualitas kartun ini menurun. Nickelodeon sekarang dianggap jelek karena berbagai faktor yang mempengaruhi kualitasnya. Pertama, jaringan ini telah beralih dari konten berkualitas tinggi dan inovatif ke acara yang lebih mengandalkan humor yang dangkal. Banyak acara yang baru muncul tidak memiliki daya tarik yang sama seperti kartun klasiknya, sehingga membuat penggemar merasa kehilangan pesona yang dulu. Misalnya humor yang dulunya cerdas dan kreatif kini sering digantikan oleh lelucon yang terlalu sederhana atau bahkan mengandalkan humor bodoh. Oke, kalau kamu sendiri gimana? Ada nggak sih kartun favorit kalian dari Nickelodeon? Coba kasih tahu saya di kolom komentar, oke?